Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ternyata sudah dicek masih ada sedikit trouble. Sudah bisa suara saya sudah bisa nggih? Sudah bisa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Martin Suwanta yang sudah berkenan bergabung di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati Ida Iswara Balidiklat KKP Banyumas, yang kami hormati, yang sudah berkenan gabung Ibu Kabid Latbang, Ibu Kepala Balidiklat, Ambarawa Pati, sudah bisa join belum? Kemudian pejabat pengawas di lingkungan Balidiklat KKP Banyumas, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai, peserta kegiatan distance learning yang berbahagia. Mengawali acara hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu meskipun secara virtual untuk mengikuti kegiatan pembukaan distance learning penyusunan DUPAK PKB jenjang ahli. Bapak Kaper serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa keberhasilan program Bangga Kencana yang dicapai selama ini pastinya terkontribusi oleh kualitas SDM penyuluh KB di lini lapangan dalam melaksanakan tugas fungsi jabatan fungsionalnya yang meliputi penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan. Semua tugas dan fungsi detail penjabarannya sudah diatur dalam Permenpan RB 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh KB, dan lebih detail lagi diperjelas dalam Peraturan Kepala BKKBN nomor 19 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh KB, sehingga akan lebih memudahkan para penyuluh KB dalam mendukung keberhasilan program Bangga Kencana dan dapat memandu pelaksanaan tugasnya di lapangan. Namun pada pelaksanaan tugas fungsi PKB pada berbagai jenjang belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan upaya pencatatan dan dukungan administrasi yang tertib dan memadai, sehingga mengalami kesulitan dan kendala pada saat dibutuhkan untuk penyusunan DUPAK penyuluh KB. Akibatnya, apa yang sudah dilaksanakan secara kerja keras dalam operasional pelaksanaan tugas Bangga Kencana di lapangan belum sepenuhnya mendapatkan angka kredit yang sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena pemahaman belum optimal dan terhadap kelengkapan instrumen, kegiatan, kemampuan penyusunan, serta perlu ditingkatkan. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kami dari tim Balidiklat KKB Banyumas mempunyai wilayah binaan 9 kabupaten. Kami mencoba meng-create terobosan kegiatan yang dapat kami lakukan pada saat situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Bapak Kaper dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkanlah pada kesempatan ini melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Kepala Balidiklat KKB Banyumas nomor 033/PL 002/Y/2020 tentang distance learning penyusunan DUPAK pejabat fungsional penyuluh KB jenjang ahli. Tujuan kegiatan ini adalah tujuan umum pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan dalam menyusun daftar usulan angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB
Adapun tujuan khusus yaitu 1. Memahami tugas jabatan fungsional PKB kategori keahlian. Kemudian nomor 2, memahami dan terampil melaksanakan penyusunan angka kredit kategori keahlian. Dan ketiga, mengatasi hambatan dalam penyusunan angka kredit jabatan fungsional PKB. Peserta kegiatan ini adalah penyuluh KB jenjang ahli, baik pratama, muda maupun madya, sejumlah 10 orang setiap kabupaten kota dengan total peserta 90 orang dari 9 kabupaten kota wilayah binaan KKP Banyumas yang terdaftar dan mendapatkan surat tugas dari Kepala Dinas OPD Kabupaten Kota yang 9 tadi, yaitu meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Kebumen, Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Seluruh peserta telah melaksanakan registrasi secara online melalui platform e-learning Google Classroom. Bapak Kaper dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 4 hari dengan on-off seperti itu. Pelaksana kegiatan mulai hari ini tanggal 7 Selasa sampai dengan Jumat tanggal 10 Juli. Tanggal 7 meliputi pembukaan dan penyampaian materi. Tanggal 8 sampai 9 adalah penugasan kepada peserta tentang praktek membuat dupa atau menyusun dupa yang mudah, efektif, dan efisien. Kemudian pada hari yang keempat, tanggal 10, itu diadakan review hasil praktek oleh para pemateri atau widyaiswara yang mendampingi Bapak Ibu selama pelatihan. Oke, kegiatan ini dilakukan dengan fasilitasi dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah melalui Zoom meeting. Untuk materi meliputi kebijakan pembinaan jenjang karir PKB, kemudian mekanisme pengusulan dupa dan penetapan angka kredit jabatan fungsional PKB, kemudian teknis penyusunan dupa jenjang ahli secara mudah, efektif, dan efisien, praktek penyusunan dupa, dan review hasil penyusunan dupa. Semua peserta akan mendapatkan sertifikat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir secara paripurna. Kemudian untuk narasumber, Kepala Pak Martin berkenan untuk membuka, kemudian juga tim WI dari Balikdiklat KKP Banyumas. Metode pembelajaran sudah sebagaimana tadi kami sampaikan online dan offline, ceramah, tanggung jawab, diskusi, dan penugasan. Pembiayaan untuk kegiatan pelatihan distance learning ini benar-benar kegiatan yang mandiri. Semoga bisa tetap memberi semangat kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Kaper serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian laporan kesiapan kegiatan distance learning penyusunan dupa pejabat fungsional penyuluh KB jenjang ahli. Kami mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak terdapat kekurangan, kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Martin Swanta, untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan ini secara virtual. Atas perhatian dan Bapak Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Hidayati. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mohon berkenan kepada Bapak
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk membuka dan memberi arahan, membuka sekaligus memberi arahan dalam kegiatan distance learning penyusunan DUPAK. Kepada Bapak Martin Suwanta, SE MSI, kami persilahkan. Tenun Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, ada Ibu Sarmini dulu nih. Ibu Sarmini, Kepala Bidang Latbang ya? Iya Bapak, siap. Wah ternyata memang Bu Sarmini juga beda nih. Persis dengan Bu Nana. Kalau di layar lebih cantik dibanding aslinya. Dibanding asli. Makasih Bapak. Enggak cantik ya Bapak. Iya. Saya pikir mirip-mirip Bu Romla, ternyata pas sini wah jauh beda, Bu. Soalnya maskernya dibuka. Bu Ida, ya, Bu Ida itu Bu Umi Hidayati yang saya hormati juga, Kepala Balai Diklat KKB Banyumas ya, walaupun namanya di sini Bu Priyono Banyumas, nggak apa-apa ya. Di layar saya lihatnya Bu Priyono Banyumas. Bu Ida. Bu Ida, makasih menyelenggarakan acara ini. Kemudian selanjutnya saya sapa juga para pejabat struktural ya di lingkungan Balai Diklat KKB Banyumas. Saya belum begitu hafal, nanti kapan-kapan kita harus ketemu nih Bu Ida ya dengan para struktural Banyumas. Kemudian ada siapa lagi ya? Bu Eliana kayaknya ada, Bu Nana tadi ada, sekarang saya nggak tahu ada apa enggak ya? Ada ya Bu Nana ya? Oh ada Bu Nana. Makasih Bu Nana. Iya. Kemarin Bu Nana cantik banget. Sekarang ada Bu Sarmini jadi kalah Bu Nana. Mohon maaf Bu Nana. Iya, ternyata cantikan Bu Sarmini deh. Kalau di layar ya, mohon maaf di layar ya. Cantikan yang muda Bapak. Sama senior Bapak, kalah sama senior. Harus ngalah sama senior ya. Senior itu harusnya buat laki-laki Bu. Nanti singkatannya saya kasih tahu. Kemudian saya sapa juga para narasumber pengajar distance learning ini ya, kemudian seluruh peserta juga. Sebelum peserta panitia penyelenggara dulu saya sapa, kemudian seluruh peserta di 9 kabupaten kota kalau nggak salah ya, yang tersebar di lingkup Banyumas sana ada 9 kabupaten kota. Bapak Ibu saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita pagi ini bisa bertatap muka walaupun secara virtual meeting ya, melalui Zoom. Ini merupakan anugerah, nikmat sehat kita diberikan, nikmat iman, ya ini harus patut kita syukuri. Memang di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita sulit untuk bertatap muka secara langsung, secara live, secara offline maksudnya, salaman juga susah, jadi banyak positif negatif di tengah wabah pandemik ini, tapi ada patut juga yang kita syukuri, semua serba irit, serba efisien. Jadi refocusing anggaran ini ternyata memang dibuat memang irit sekali. Sekarang konsumsi, ini saya ada konsumsi sendiri, ada teh sendiri, ada aqua sendiri, teman-teman juga menyediakan masing-masing ya. Jadi kegiatan ini sangat irit biaya ya, irit biaya. Tapi di tengah-tengah irit biaya, kita juga tetap dituntut untuk penyerapan anggaran. Ini serba dilematis. Inilah kita harus pinter-pinter bagaimana kita menyerap anggaran, ya, tapi tidak boleh jor-joran karena ada aplikasi virtual meeting seperti ini. Ya itulah plus minusnya, ya. Tapi yang plus yang paling penting adalah kita lebih dekat dengan keluarga. Kemarin sudah diperingati Harganas ke-27, kita makin dekat dengan anak-anak kita yang sudah punya anak ya. Dengan keluarga kita, dengan istri, dengan pendamping, dan seterusnya. Jadi ini merupakan hikmah yang bisa kita petik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kebetulan kami juga BKKBN Jawa Tengah membuka acara yang sama sebetulnya persis dalam rangka capacity building atau peningkatan kualitas para PKB BLKB untuk penyusunan angka kredit atau DUPAK ya. Mungkin hari ini Banyumas, tapi mungkin besok atau ke depan Pati mungkin ya, Pati. Tapi Bu Sarmini tolong siap dikawal terus ya. Kemarin nggak saya sapa karena saya nggak tahu ternyata ada Bu Sarmini, karena kemarin buka langsung mulai, jadi saya nggak bisa melihat dulu siapa yang hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian,
meeting ini menurut saya sangat strategis dan penting sekali karena memang tugas daripada PKB, PLKB di lapangan ini mereka semua fungsional, bukan hanya rutinitas yang kita lakukan, pengumpulan data dan sebagainya, tapi ada satu kewajiban yang harus dilakukan oleh teman-teman semua, ya, di mana mereka semua sebagai pejabat fungsional PKB. Kalau sudah bicara pejabat fungsional, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi nggak bisa bakal menuntut hak ketika kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Nah, kewajiban itu bisa dipenuhi kalau kita sudah punya kapasitas. Nah, ini adalah salah satu acara penting pada virtual meeting ini atau distance learning ini, meningkatkan kapasitas supaya teman-teman bisa menyusun dupak dengan benar, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang dicopot fungsionalnya gara-gara tidak mampu, nggak punya kapasitas. Jadi ini terima kasih Bu Sarmini, Bu Nana, dan Bu Priyono, Bu Priyono lagi, Bu Ida, ya. Masih namanya Bu Priyono, masalahnya sampai sekarang masih Priyono Banyumas, Bu. Nah ini terima kasih sekali, ini acara diselenggarakan dengan anggaran yang sangat minim, ya, tapi tetap harus terus dikawal. Kenapa harus dikawal? Saya katakan tadi, ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh teman-teman PKB. Ya. Ini bukan hanya masalah dupak, nanti masalah lapangan saya akan ulas sedikit juga, ya. Tapi ini adalah kewajiban teman-teman, tingkatkan kapasitas ini, tanya kepada para narasumber yang nanti akan berikan materi, jangan sampai ada yang lost, ya. Nggak paham, diem aja. Tanya, ya. Nggak paham harus tanya. Jadi pada acara virtual meeting ini di beberapa hari ke depan ini harus clear, ya. Selesai acara teman-teman paham semua. Jadi bukan masih bingung-bingung lagi, buat apa ada virtual meeting, distance learning seperti ini, tapi kalau nggak paham-paham juga. Ya, jadi ini tolong teman-teman PKB betul-betul manfaatkan acara distance learning ini dengan maksimal. Fokus, ya. Boleh megang HP, tapi tidak boleh mainan HP, ya. Boleh pegang, ya. Kalau ada yang penting, urgent, boleh dipakai. Tapi bukan mainan, ya. Bukan mainan. Jadi ini fokus, jadi teman-teman betul-betul paham. Tolong Bapak Ibu narasumber kasih kesempatan ketika pertanyaan, ya. Jadi tidak ada yang lost di sini, tidak ada yang lost, nggak ada yang miss komunikasi. Jadi teman-teman betul-betul paham bagaimana bisa memenuhi kewajibannya untuk penyusunan angka kredit. Karena ketika teman-teman tidak menyusun dengan baik, ya, angka kreditnya kurang, resikonya pasti besar. Sudah paham lah, nggak usah disampaikan, resikonya besar. Dia kenaikan pangkatnya tertunda, bahkan yang ujung-ujung jelek-jeleknya adalah dia dicopot dari fungsionalnya. Ujung-ujungnya tingkat kesejahteraannya akan menurun. Tukinnya seperti apa nanti? Ya, tunjangan-tunjangannya seperti apa ketika dicopot? Bagaimana dengan pekerjaan lapangan yang katanya ujung tombak, lini lapangan? Teman-teman di PKB ini kan BKKBN bukan hanya tingkat provinsi, tingkat pusat menunggu hasil teman-teman PKB. Kalau fungsionalnya terganggu, ya pasti terganggu data yang dikirimkan teman-teman dari lapangan. Pasti terganggu semuanya. Jadi tolong, ini merupakan kewajiban, tolong pelajari ini dengan benar, supaya teman-teman tidak ada yang loss dalam rangka menyusun angka kredit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendataan lapangan, bukan hanya kita bicara tentang dupak. Boleh dong kalau orang di provinsi boleh ngomong ke arah yang lain, tapi ujung-ujungnya tetap untuk PKB. Ya. Nah, teman-teman penyuluh keluarga bencana ini, penyuluh KB ini, itu kan punya pegangan data dasar. Ya. Pekerja itu di lapangan punya data dasar yang namanya macam-macam. Ya. Ada R1 PUS ya. R1 PUS by name by address itu merupakan frame, ya, kerangka besarnya menjadi dasar teman-teman ke lapangan. Nah, teman-teman harus melakukan update, ya, update kanal, ada kanal kecamatan, ada kanal Paskes KB, ya, itu tolong diupdate, ya. Kemudian teman-teman juga harus mengupdate tadi dengan menghapus kalau ada poktan-poktan yang sudah tidak aktif lagi. Ini kemarin kita kedatangan tamu dari pusat, Dirhanlan namanya, Direktur Bina Ketahanan Lansia dan Rentan, ya. Kebetulan beliau juga orang BPS tadinya. Dia sangat concern terhadap data statistik. Jadi, data statistik yang dikumpulkan teman-teman itu harus berkualitas. Bahkan visi dari BPS itu pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Ya, untuk semua ini bukan hanya untuk teman-teman di pusat,
Bukan hanya untuk Bapak Heri senang, bukan. Bapak Heri itu Datin ya, teman-teman paham ya. Suaminya Bu Dokter Lia kalau nggak salah itu Pak Heri. Bukan asal bupati senang, asal wali kota senang, bukan asal OPD senang. Jadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua itu adalah data yang berkualitas, bukan data yang dikarang-karang, bukan data yang dinaik-naikin angkanya atau direndah-rendahin, bukan. Evidence based ya. Jadi ini merupakan data realitas lapangan. Cuman ini ke depan seperti apa nih kita harus perlu penyamaan persepsi sehingga tidak ada data karangan ke depan, tidak ada moral hazard dari teman-teman. Saya yakin teman-teman PKB paham benar data real sebetulnya yang ini loh. Paham, saya yakin karena teman-teman bekerja di lapangan ini udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Golongannya aja banyak yang 4C, luar biasa ya. Itu. Kemudian juga selain menghapus poktan-poktan yang sudah tidak aktif, juga bisa menghapus para bidan praktek dokter yang tidak aktif di aplikasi. Itu juga harus dibuang. Ya. Jangan ada data abal-abal. Ini nggak ada bidannya, nggak ada dokternya, tapi udah nggak aktif, tapi masih ada datanya. Jadi kalau istilah kita itu, kita punya data dukcapil. Ya. Data dukcapil itu kan mengupdate-nya agak susah. Menghapus orang itu nggak sembarangan. Ya. Nah, itu juga by name by address. Nah ini kita harus punya data real. Jadi orang yang sudah nggak ada di KK, ya orangnya udah nggak ada tapi di KK masih muncul, itu data kita pakai terus. Kadang itu dipakai untuk pilkada, untuk pemilu. Padahal udah nggak ada orangnya, tapi KK-nya masih ada, dipakai terus. Padahal orang itu paham. Ini di secara statistik udah nggak boleh, nggak ada lagi ke depan, nanti kita benahi semua ini data. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu mempertahankan peserta atau PA, KB aktif ya, itu secara rasional dan logis ya. Ini kan angka logisnya kan berdasar data ilmiah kita, survei-survei yang ilmiah yang dilakukan di Indonesia ini kan data logisnya sekitar 65%-an sampai 68%. Tapi kalau ada data yang 80% ke atas, outlier sebetulnya itu. Teman-teman juga yakin itu bukan itu sebetulnya angkanya. Itu jangan-jangan tuh angka strategis yang ada di Renstrada atau yang ada di RPJMD mungkin. Nah, ini ada asal Bapak Ibu senang, ya, dipaksain angkanya supaya kena target gitu lah. Jadi ini pesan dari kami di provinsi, karena pusat juga sangat concern dengan angka ini. Tolong itu dibenahi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga baru, ini sekaligus perkenalan untuk yang belum pernah ketemu. Saya yakin kita juga belum banyak yang ketemu dengan teman-teman semua. Saya dilantik di BKKBN Pusat di Halim itu pada tanggal 11 Juni yang lalu. Jadi sekitar sudah 3 minggu kalau nggak salah saya bekerja di BKKBN Jateng dari BPS. Saya sebelumnya di BPS, saya pernah di BPS Pusat, saya pernah di BPS NTT, saya pernah di BPS Sumut di Medan, saya pernah di BPS Jateng 2,5 tahun di Semarang, saya pernah di BPS Brebes 1 tahun. Jadi seumur hidup saya di BPS, saya baru sekali kerja di BPS Kabupaten dan sebagai KPA, sebagai Kepala Satker. Sebelumnya saya hanya di provinsi, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Jadi saya pernah di kabupaten, berarti saya pernah bergaul banyak dengan teman-teman koordinator statistik kecamatan, yaitu teman-teman panjenengan semua PKB. Saya yakin PKB kenal dengan KSK, ya, koordinator statistik kecamatan, yang sekarang duduknya di kabupaten kota, bukan lagi duduk di kantor kecamatan. Dulu pada zamannya sebelum RB ini viral, dicanangkan, itu KSK duduknya di kantor kecamatan. Ada mejanya KSK di sana. Jadi teman-teman PKB pasti kenal lah, pasti kenal. Kalau nggak kenal ya tolong kenalan gitu loh. Atau ya kebangetan juga kalau udah lama puluhan tahun nggak kenal sama KSK. Jadi KSK pekerjaannya mirip-mirip dengan PKB. Cuman memang saat ini KSK duduknya sudah berkantor dan harus presensi di kantor kabupaten kota. Ya. Walaupun kadang kerjanya harus ke kecamatan yang paling jauh, tapi dia tetap absensi melalui BPS Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan itu, karena saya basicnya dari BPS yang sekarang dipercayakan bekerja di kantor BKKBN, ya, tapi itu semua ada sejarahnya, ada historinya. Kenapa ujuk-ujuk saya pindah atau nyebrang ke kantor lain, ke kantor BKKBN. Karena memang kebetulan saya di BPS juga lahirnya di statistik sosial atau di demografi atau di kependudukan yang sangat berkaitan dengan
pekerjaan di BKKBN. Jadi saya kenal banyak dengan teman-teman BKKBN, mulai dari tingkat pusat, kemudian juga di provinsi waktu itu, baik di NTT maupun di Jawa Tengah, sudah berhubungan, kenal baik dengan pekerjaannya juga, bahkan beberapa kali sering diundang sebagai narasumber, juga pekerjaan. Juga saya mengikuti masuk tim sebagai anggota Koalisi Kependudukan Indonesia, KKI ya. KKI di tingkat provinsi, baik di NTT maupun di Jawa Tengah, saya di situ sebagai salah satu anggota atau ketua bidang di data informasi. Itu perkenalan dari saya sekaligus ya untuk membuka acara ini. Pesan daripada BKKBN Provinsi buat teman-teman di PKB, tolong pekerjaan ini dinikmati dengan bahagia. Bapak Ibu sudah terjun menjadi PKB ya di BKKBN yang secara struktur itu vertikal ya. Karena belanja pegawai teman-teman itu ada di dalam POK atau DIPA-nya provinsi ya. Tolong ini dinikmati dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tentunya. Kenapa saya bilang menikmati? Kalau kita sudah menikmati pekerjaan kita, kita melakukannya dengan bahagia, dengan bersyukur. Tidak terlalu melihat instansi lain ke atas, wah tukinnya kok beda ya, misalkan. Tunjangan kinerjanya kok beda ya, BKKBN masih 70%. Sementara instansi tetangga sudah 80% atau lebih. Apalagi kalau melihat Kementerian Keuangan, melihat pajak, itu di atas 100% teman-teman. Bukan hanya 100% tukinnya, di atas 100%. Kebetulan adik ipar saya orang pajak, tamatan STAN, di atas 100%. Ya. RB-nya di atas 100%. Nah ini yang kita akan terus upayakan. BKKBN Jawa Tengah akan meningkatkan semua itu RB-nya dengan memahami PMPRB, dengan mencoba bagaimana meraih predikat WBK, WBBM seperti yang diraih oleh teman-teman di Jawa Timur dan Babel ya. Ini harus komitmen kita semua, bukan hanya BKKBN di tingkat provinsi, tapi teman-teman juga di kecamatan harus paham yang namanya PMPRB ya, harus paham. Self-assessment harus paham, karena ketika Kemenpan RB menilai kita, dia mengambil sampel orang-orang yang ditanyain tentang RB, paham nggak yang namanya area manajemen perubahan, paham nggak? Misalkan PKB dari Brebes ditanya, boro-boro paham Pak, saya nggak pernah diinternalisasi, saya taunya hanya ngumpulin data, hanya ngurusin dupak. Jadi gimana mau meningkat RB kita ketika orang-orang jajar BKKBN di daerah nggak paham tentang RB ya. Ini yang perlu kita pelan-pelan nanti, nggak harus pelan-pelan lagi, kayaknya harus lari nih. Kalau pelan-pelan terus lama-lama nggak tercapai. Karena ini kita sudah dikejar deadline, semua bukti-bukti untuk LKI kita diminta oleh Kemenpan RB, oleh pusat. Jadi sekali lagi teman-teman tolong pahami, jangan berhenti belajar, jangan hanyut dalam rutinitas. Tolong jangan hanyut dalam rutinitas, kerjaannya uplek itu aja, nggak pernah buka website tentang RB ya. Ini tolong ya. Jangan hanyut dalam rutinitas, tapi jangan tinggalkan rutinitas ya. Sulit kan? Sangat sulit. Di satu sisi kita nggak boleh hanyut mikirin rutinitas pekerjaan kita, tapi di satu sisi kita nggak boleh ninggalin segala rutinitas, karena itu kewajiban kita. Jadi kita tetap terus belajar, berupaya, ya, meningkatkan kapasitas. Ini yang namanya capacity building. Ya, jadi hari ini juga ini adalah capacity building, peningkatan kualitas kita semua dalam rangka bisa memenuhi kewajiban kita dan dalam rangka tujuan organisasi. Mungkin itu saya cukup panjang lebar karena ini peserta di login juga sudah mulai hadir. Saya juga ingin menyapa nanti teman-teman Bu Nana di hari kedua yang jumlahnya lebih banyak dari hari kemarin ya. Insya Allah kami akan menyapa dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka distance learning atau pelatihan secara virtual meeting ini BIMTEK penyusunan dupak ya, jabatan fungsional seluruh penyuluh KB jenjang ahli di KKB Banyumas ya, secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah atas perkenannya membuka pertemuan virtual ini. Baik Bapak Ibu, dengan dibukanya kegiatan distance learning oleh Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, maka